Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, saya Maulia Rehadatul Aisy dan teman saya Kresno Triwahyudi dari kelas 11 MIPA 2 akan memberikan penjelasan tentang peristiwa perundingan Royem-Royen. Selamat menyaksikan. Latar belakang peristiwa perundingan Royem-Royen. Yang pertama, serangan militer Belanda terhadap kota Yogyakarta. Yang kedua, perang gerilya dalam menghadapi agresi militer Belanda kedua. Yang ketiga, menarik dukungan internasional dalam menghadapi agresi militer Belanda kedua. Jalannya perundingan Royem-Royen. Pada tanggal 17 April tahun 1949, dimulai perundingan pendahuluan di Jakarta yang dipimpin oleh Mary Cochrane, wakil dari Amerika Serikat dalam UNCI. Dalam perundingan selanjutnya, delegasi Indonesia diperkuat oleh Dr. Anders Muhammad Hatta dan Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Akhirnya, pada tanggal 17 Mei tahun 1949, dicapailah persetujuan yang disebut Royem-Royen Statement. Tokoh-tokoh dari perundingan Royem-Royen. Dalam perundingan ini dihadiri oleh beberapa perwakilan dari beberapa negara. Dari Indonesia ada Muhammad Royem, Ali Sastroamidjojo, Dr. Limena, Ratu Harhari, Insinyur Juanda, dan Profesor Dr. Supomo. Sedangkan dari pihak Belanda ada Dr. Herman van Rooyen, Dr. P.J. Korts, Van Hoogstraten, Blom, Jacob, Dr. Van, dan Dr. Gibbon. Selain itu, perundingan ini juga dihadiri oleh pihak penengah UNCI yang diketuai oleh Merle Cochrane dari Amerika Serikat. Isi perundingan Royem-Royen. Dalam peristiwa perundingan Royem-Royen dari perjanjian Royem-Royen tersebut berisi, yang pertama, dikeluarkannya perintah penghentian perang gerilya. Yang kedua, dikembalikannya pemerintahan Republik Indonesia ke Yogyakarta. Ketiga, angkatan bersenjata milik Belanda harus menghentikan dan menarik operasi militer dan membebaskan semua tahanan politik yang menjadi tahanan Belanda. Keempat, Belanda harus menyerahkan kedaulatan RI secara utuh serta tanpa syarat. 5. Belanda memberikan hak kekuasaan maupun kewajiban kepada pihak Indonesia dan kedua belah pihak saling bekerja sama dalam mengembalikan perdamaian serta menjaga keamanan dan ketertiban. Keenam, Belanda ikut serta dalam konferensi meja bundar atau KMB yang memiliki tujuan supaya mempercepat penyerahan kedaulatan pada Republik Indonesia Serikat secara lengkap dan jelas tidak bersyarat. Dampak perundingan Royem-Royen. Dari perundingan Royem-Royen terdapat dampak setelah diadakannya perjanjian tersebut, yaitu yang pertama, dengan tercapainya kesepakatan dalam perundingan Royem-Royen, maka Pemerintah Darurat Republik Indonesia atau DPRI di Sumatera memerintahkan Sri Sultan Hamengkubuwono IX untuk mengambil alih pemerintahan di Yogyakarta dari tangan Belanda. Yang kedua, pihak TNI dengan penuh kecurigaan menyambut hasil persetujuan itu. Namun, Panglima Besar Jenderal Sudirman memperingatkan seluruh komando di bawahnya agar tidak memikirkan masalah-masalah perundingan. Yang ketiga, untuk mempertegas amanah Jenderal Sudirman itu, Panglima Tentara dan Teritorium Jawa, Kolonel A.H. Nasution, memerintahkan agar para komandan lapangan dapat membedakan gencatan senjata untuk kepentingan politik atau kepentingan militer. Sekian penjelasan tentang perundingan Royem-Royen dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.